out of style. You live your life, yeah, better when the wind show. And everything good, going places and a little snow. Om Swastiastu. Kami dari Siswi Blasman ingin menanyakan beberapa informasi tentang tradisi upacara Nampiok kepada Bapak Pian. Nah, untuk sejarah pertama kalinya ada upacara Nampiok di Banjarburuan yang Noni ini gimana, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama kami juga perlu perkenalkan diri. Tiang selaku klien adat Banjarburuan akan memberikan sedikit informasi kepada adik-adik siswi Blasman mengenai sejarah daripada upacara Nampiok di mana yang dilakukan di Pura Penataran Batan Pakel yang Loni Banjarburuan, yaitu mengenai prosesi daripada Nampiok yang dilakukan di Pura Penataran Batan Pakel sangat-sangat erat kaitnya dengan Pura Samuan Tiga yang berada di Bulu. Karena Pura Penataran Batan Pakel yang berada di Banjarburuan yang Loni merupakan pura lawo daripada Pura Samuan Tiga yang berada di Bedulu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pada proses upacara biodalan di Pura Penataran yang Loni maupun proses biodalan di Pura Bedulu, di mana Tuhan yang berstana di Pura Penataran Batan Pakel juga istilahnya nodir yang Pura Bedulu. Terkait dengan itu jadinya sejarah Nampiok yang ada di Banjarburuan Pura Penataran Batan Pakel ini sangat erat kaitannya dengan Pura Samuan Tiga Bedulu, di mana ini merupakan ada dasar lontar, yaitu lontar Siwo Purana yang memang sudah diwariskan sejak dulu oleh para leluhur, yang dilakukan upacara Nampiok ini setiap ada biodalan setahun sekali. Demikian bisa saya katakan mengenai sedikit sejarah daripada upacara Nampiok yang rutin dilakukan di Pura Penataran Batan Pakel yang Loni setiap setahun sekali. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan upacara Nampiok yang berada di Desa Buruan ini, Pak? Yang mengenai maksud dan tujuan dari upacara Nampiok yang kami laksanakan di Pura Penataran Batan Pakel, yaitu secara umum Nampiok yang dilaksanakan di sini pada umumnya yaitu untuk menyucikan daripada Buana Agung dan Buana Alit, di mana
Buano Agung dan Buano Alit disucikan, karena pada saat selesainya upacara Piodalan di Puro Penataran Batan Pakel ini, tentunya Tuhan yang berstana di Puro Penataran Batan Pakel akan melakukan prosesi namanya Mapurwo Daksina, yaitu mengelilingi pelingi-pelingi yang ada di Utamaning Mandala. Dengan proses seperti itu tentunya sebelumnya ada yang disebut dengan proses Nampyok. Tujuannya Nampyok seperti saya katakan tadi, yaitu menyucikan Buano Agung dan Buano Alit. Jadinya sebelum Tuhan yang berstana di Puro Penataran Pakel itu ya, dalam rangka Piodalan, setelah proses upacaranya selesai, Tuhan akan turun dari stananya, yaitu di Pengaruman Puro, akan melakukan proses Mapurwo Daksina. Tentunya areal Puro yang ada di Utamaning Mandala itu seharusnya semuanya sudah suci atau sudah bersih secara skala dan niskala. Itulah tujuan daripada masyarakat kami yang ada di Puro Penataran Batan Pakel melakukan proses Nampyok yang ada di sini. Jadinya lagi saya garis bawahi secara umum, yaitu menyucikan Buano Agung dan Buano Alit. Nah, untuk selanjutnya, untuk tradisi upacara Nampyoknya kapan biasanya dilaksanakan atau dilakukan? Mengenai waktu pelaksanaan daripada Nampyok yang kami lakukan di Puro Penataran Batan Pakel, tentunya kami lakukan setiap setahun sekali, yaitu pada hari Piodalan, di mana Piodalan Puro Penataran yang jatuhnya setiap setahun sekali, yaitu pada saat Purnamo kelima Memonin Pasah. Jadinya upacara Piodalan yang ada di Puro Penataran tentunya dilakukan secara bersama-sama, dan mengenai pelaksanaannya juga dengan cara yang disebut dengan tradisi daripada masyarakat, yaitu ngayah atau melaksanakan proses kokara. Dan tentunya saya melihat garis bawahi ini yang kita lakukan setiap setahun sekali, dan proses Nampyoknya itu dilakukan setelah upacara dan upacara selesai di Puro Penataran Batan Pakel. Ya. Untuk di tradisi Nampyok ini, siapa yang boleh terlibat dalam upacara tersebut? Kalau keterlibatan dari masyarakat di dalam proses Nampyok itu, pertama ada juru mangku, udah pasti juru mangku istri yang melakoni dari proses melakukan Nampyok. Yang kedua itu ada anggota dari masyarakat yang wanita yang disebut kita namai Permas. Dan yang ketiga itu ada laki-laki yang memakai kostum putih-putih yang kita namai itulah parakan. Ketiga proses ini yang melakukan Nampyok dari awal sampai akhir. Untuk gamelan di upacara Nampyok ini, khususnya gamelan apa yang dipakai? Sesuai dengan keberadaan daripada pura yang ada di Penataran yang memang dilakukan setiap tahun, yang mengiringi daripada proses Nampyok yaitu gamelan daripada angklung yang merupakan warisan dari leluhur. Untuk upacara sebelum dilakukannya Nampyok, biasanya upacara apa yang dilakukan oleh orang yang terlibat tersebut? Sebelum proses Nampyok dilakukan, tentunya yang pertama ada upacara yang memang disuguhkan
daripada Tuhan yang berstana di Puro Penatar Batang Pakel yang kami sebut silahnya yaitu matur piuning dan matur mandoi Tuhan yang berstana juga tedun atau turun ikut juga melaksanakan tarian Nampiok. Dan yang kedua, sebelum prosesi Nampiok, semua daripada personil atau orang-orang yang akan melaksanakan upacara Nampiok tentunya harus melakukan proses sembahyang bersama. Yang pertama, proses sembahyang bersama dilakukan oleh permasnya. Setelah itu permasnya melakukan proses sembahyang bersama. Setelah melakukan tarian daripada permas itu akhirnya diikuti juga oleh daripada parekan juga sebelumnya harus melakukan proses sembahyang bersama. Nah, untuk menggelar upacaranya pasti kan diperlukan perlengkapan. Biasanya perlengkapan yang digunakan dalam upacara Nampiok ini apa saja, Pak? Untuk perlengkapan upacara Nampiok, prosesnya pertama tentunya harus ada bunga, udah pasti karena tadi sudah dijelaskan sebelum Nampiok itu harus ada proses sembahyang bersama. Dan yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam proses ini yaitu merupakan sisa-sisa upakara yang sudah dilakukan pada saat udaran. Seperti misalnya adanya canang yang memang sudah katur dikumpulkan dan juga ada sampian-sampian seperti jampian jerimpen, sampian gebogan dan lain sebagainya. Semuanya dikumpulkan nantinya akan diharap oleh para pengayah untuk melakukan yang terakhir menjadi siat sampian. Itulah perlengkapan dari sisa-sisa upacara yang dipakai untuk Nampiok. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Karena tadi diawali dengan Om Swastiastu, sekarang kami tutup dengan Pramasari. Om Santi Santi Santi.